Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda dengan NIM 2021 Nah, pada mata kuliah pengantar akuntansi kali ini, kami akan presentasikan makalah kami yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan presentasi, saya akan memperkenalkan dua anggota saya. Yang pertama adalah Artika Sari dengan NIM 2021 dan yang kedua adalah Pani Rahmawati dengan NIM 2021 Langsung saja untuk pembahasan pertama dalam presentasi kali ini akan dibacakan oleh saudari Artika Sari dengan NIM 2021 Kepada saudari Artika Sari kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Artika Sari akan membacakan materi akuntansi perusahaan dagang. Dalam dunia usaha dikenal dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual atau memberikan jasa kepada konsumennya. Sedangkan perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau mengubah bentuknya. Secara garis besar, siklus kegiatan dalam perusahaan dagang meliputi pembelian, pembayaran, penjualan, dan penerimaan kas. Terlepas seperti apa kegiatan perusahaan dagang dan jasa, keduanya tetap memerlukan akuntansi dalam pencatatan transaksinya. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam sistem akuntansi kedua perusahaan tersebut, yaitu perusahaan dagang memiliki akun dan ayat jurnal tambahan serta beberapa jurnal khusus yang tidak dimiliki perusahaan jasa. A. Pengertian akuntansi perusahaan dagang. Secara umum, akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan jasa. Namun dalam perusahaan dagang terdapat transaksi dan akun khusus yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Sedangkan perusahaan dagang sendiri merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pedagang besar, grosir, dan pedagang kecil, pedagang eceran. Barang-barang yang dijual dapat berupa kebutuhan rumah tangga, industri, hiburan, contohnya musik, pertanian, dan sebagainya. B. Ciri khas perusahaan dagang. Selain jenis kegiatan yang berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang memiliki dua ciri utama yang dapat dilihat dari yang dilakukan dan kegiatan akuntansinya. 1. Usaha yang dilakukan. Yang dimaksud dengan usaha yang dilakukan adalah perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa terlebih dahulu mengolah barang tersebut. 2. Kegiatan akuntansinya yang dimana perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang di mana terdapat perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi, dapat menggunakan bentuk single step dan multiple step. Selain dua ciri utama tersebut di atas, ciri lain dari perusahaan dagang ialah dilihat dari aktivitas transaksi yang terjadi. Transaksi yang umum digunakan pada perusahaan dagang meliputi pembelian barang secara kredit, pembelian barang secara tunai, retur barang dagangan, menerima potongan pembelian, membayar atau menerima penghitung biaya angkut pembelian, menjual barang secara kredit, menjual barang secara tunai, menerima kembali barang dagang yang sudah dijual, memberi potongan penjualan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudari Artika Sari. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibaca oleh saya sendiri pada materi pembagian perusahaan dagang. Pembagian perusahaan dagang dibagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakannya. Perusahaan
dagang berdasarkan produk yang diperdayakannya merupakan perusahaan dagang yang berfokus pada produk yang dijualnya. Perusahaan dagang jenis ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, perusahaan dagang barang baku. Perusahaan dagang barang baku adalah perusahaan yang menjual barang baku yang nantinya digunakan dalam membuat produk dalam sebuah industri, di mana bahan baku ini akan dikelola menjadi bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi yang menghasilkan produk lain. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual benang dan kain. Ketika kedua produk tersebut terjual, pembeli kedua produk tersebut bisa mengelolanya menjadi bentuk lain, contohnya baju, celana, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah perusahaan barang jadi. Perusahaan dagang barang jadi adalah perusahaan dagang yang menjual produk dalam bentuk akhir yang siap digunakan oleh pembelinya atau konsumen. Contohnya perusahaan dagang yang menjual buku, kalkulator, handphone, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembagian kedua adalah perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumennya. Perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen yang terlibat ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan dagang besar atau whole seller. Perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar, kemudian dijual lagi dalam jumlah yang besar. Yang besar juga contohnya adalah perusahaan dagang grosir. Jadi untuk perdagangan besar ini dibutuhkan modal yang cukup besar juga. Yang kedua adalah perusahaan dagang perantara atau middleman. Perusahaan dagang perantara adalah perusahaan dagang yang membeli produk dalam partai besar dan kemudian dijual lagi dalam jumlah yang sedang. Contohnya pedagang subgrosir. Yang ketiga adalah perusahaan dagang pengecer atau retailer. Perusahaan dagang pengecer adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Sesuai namanya, konsumen dari perusahaan dagang pengecer dapat membeli barang dagangannya secara eceran, contohnya warung, kios, minimarket, dan swalaya. Selanjutnya materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Umumnya, siklus akuntansi tersebut akan dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembuatan jurnal hingga jurnal pembalik. Perusahaan dagang merupakan salah satu perusahaan yang sangat membutuhkan keberadaan siklus akuntansi ini. Dengan begini maka akan mengetahui dari alur dari keuangan perusahaan. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi transaksi jurnal umum. Siklus akuntansi pertama yang harus dibuat oleh sebuah perusahaan adalah mengidentifikasi transaksi yang sudah terjadi di dalam sebuah perusahaan, di mana melibatkan semua akun. Contohnya dari transaksi dalam sebuah perusahaan adalah transaksi penjualan barang dagang. Sebagai seorang penjual, Anda harus menyerahkan barang dagangan yang sudah memperoleh uang atas pembayaran barang tersebut. Yang kedua adalah jurnal khusus. Penggunaan jurnal khusus pada siklus akuntansi perusahaan dagang ini sendiri juga memberikan banyak manfaat untuk perusahaan. Antaranya adalah bisa membuat waktu, tenaga, serta biaya jauh lebih efisien. Adapun di dalam jurnal khusus ini terdiri dari beberapa jenis seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, serta pembelian. Dan yang ketiga, buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini sendiri juga merupakan bagian dari buku besar umum, di mana tujuannya adalah membantu membuat data-data yang lebih rinci di dalam satu akun. Di dalamnya juga terdapat catatan dari beberapa akun tertentu, kemudian dijadikan sebagai dasar informasi untuk melakukan penyusutan neraca saldo dari sebuah perusahaan. Yang keempat adalah posting ke buku besar. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang berikutnya adalah memindahkan data yang berasal dari jurnal umum tersebut ke dalam jurnal buku besar. Selain dari jurnal umum, data tersebut biasanya juga diambil dari jurnal khusus. Adapun pemindahan dari jurnal khusus ke buku besar ini sendiri biasanya digunakan produser meliputi jumlah nominal, nomor halaman, rekening, serta jumlah yang akan dipindahkan ke dalam buku besar sehingga tanggal periode pun harus ditulis dengan baik. Nah, yang
Yang kelima, laporan harga produk penjualan. Perhitungan dari harga pokok penjualan ini sendiri biasanya akan disusun di akhir periode akuntansi atau ketika pembuatan laporan keuangan, dan laporan ini pun juga akan disesuaikan secara terpisah dari laporan laba rugi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Pani Rahmawati dengan NIM 2021 050 10 10 14. Kepada saudari Pani Rahmawati, kami persilahkan. Membuat neraca saldo. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang yang berikutnya adalah pembuatan neraca saldo. Informasi ini sendiri berasal dari buku besar yang sudah dibuat sebelumnya, yakni biasanya meliputi saldo akhir pada setiap akun-akun, baik posisi debit maupun kredit harus balance. 7. Jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian ini sendiri biasanya disebabkan dari adanya transaksi yang terjadi di mana memberikan pengaruh terhadap sejumlah akun perusahaan dan terkadang juga akan memunculkan jenis akun baru yang lain. 8. Neraca saldo setelah penyesuaian. Siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Tahapan ini sendiri merupakan tahap di mana menyesuaikan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo yang sudah disesuaikan, atau istilahnya adalah adjusted trial balance. 9. Menyiapkan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ini pun juga termasuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Keberadaan laporan ini sendiri juga akan memberikan sejumlah manfaat di mana akan memberikan kemudahan bagi perusahaan yang menemukan informasi mengenai posisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan meliputi keadaan harta, modal, dan utang dari perusahaan. 10. Pembuatan jurnal penutup. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini sendiri merupakan persiapan untuk laporan keuangan. Di jurnal penutup inilah akan terdapat informasi seperti laba maupun rugi, yaitu meliputi akun pendapat serta biaya. 11. Neraca saldo setelah penutup. Tahapan ini sendiri merupakan tahapan penyesuaian di antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Adapun tujuan mengapa neraca saldo tersebut perlu disesuaikan adalah karena untuk mencatat kembali akun-akun yang sudah berubah, baik itu dari saldo maupun akunnya itu sendiri. 12. Jurnal pembalik. Siklus akuntansi perusahaan dagang yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal ini sendiri biasanya tidak dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Hal ini tidak lain karena jurnal pembalik sendiri biasanya hanya untuk jenis akun tertentu saja. Akun-akun perusahaan dagang. Selain jenis kegiatan yang berbeda dengan perusahaan jasa, juga memiliki beberapa akun yang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa.